Untuk memudahkan, Ibu akan merekam apa yang akan dipelajari pada materi hari ini. Nah, sebelumnya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Nah, Ibu akan men-share slide yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah slide-nya terlihat jelas pada layar komputer atau HP kalian? Terlihat, Bu. Cuman emang agak lambat aja. Iya. Nah, kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Nah, pada bahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, suara Ibu apakah sudah terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ya, kita mulai saja ya. Nah, jadi bagi pelaku UKM, usaha mikro menengah ya UKM, pencatatan persamaan dasar akuntansi ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Nah, di sini tuh ada gambar timbangan. Artinya kalau ada gambar timbangan, kita harus melakukan kegiatan ekonomi itu secara seimbang, tidak berat di salah satu pihak. Nah, bagaimana mekanisme pencatatan persamaan akuntansi? Maka hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Bisa kalian baca ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, di dalam konsep persamaan dasar akuntansi ini, kita harus mengetahui apa itu harta. Nah, ternyata harta itu harus seimbang dengan utang. Jadi, harta kita harus sama dengan utang yang kita miliki. Nama lain harta dalam pencatatan akuntansi adalah aset, dan utang yaitu liabilitas. Atau bisa juga harta harus sama dengan modal. Modal nama lainnya itu ekuitas. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa harta yang kita miliki adalah utang ditambah modal. Nah, lalu ada pengelompokan akun. Di sini ada akun real. Apa sih akun real? Nah, akun real itu akun yang nyata berwujud secara fisik, jadi bisa dilihat. Lalu ada penggolongan akun real, yaitu ada akun harta, akun utang, dan akun modal. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, yang kedua itu ada akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi akun nominal ini bersifat sementara, jadi bisa habis atau bisa ditutup di akhir periode pada catatan pembukuan dalam siklus akuntansi. Nah, ini akan kita bahas ya. Yang pertama itu tadi akun harta. Nah, ternyata harta itu terdiri dari yang pertama ada harta lancar. Di sini ada harta lancar. Nah, harta lancar ini harta yang mudah diuangkan. Jadi, tingkat likuiditas itu tingkat pencairannya, tingkat kecairannya sangat mudah dicairkan atau dijadikan uang. Umur pemakaiannya pun kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan dalam 1 kali produksi. Contoh akunnya itu ada kas, kas itu uang ya, uang yang kita miliki, lalu ada piutang. Nah, nanti kalian jangan bingung ya, piutang itu kalau kita meminjamkan uang ke orang lain, maka kita mempunyai piutang. Jadi piutang itu jika kita meminjamkan uang ke orang lain. Beda dengan hutang. Kalau hutang itu kita meminjam uang ke orang lain. Nah, kalau piutang itu kita meminjamkan uang ke orang lain. Nah, lalu ada
harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud ini umur ekonominya panjang. Contohnya itu apa? Harta tetapi tidak ada wujudnya. Kita punya harta tetapi tidak berwujud. Ada yang bisa menggambarkan apa? Kita tuh punya harta, nah tetapi hartanya itu tidak berwujud. Kita punya kekayaan, tetapi kekayaannya itu tidak bisa dilihat. Ada yang tahu apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau hak cipta, Bu. Nah, iya. Benar ya? Isti ya? Iya, Bu. Nah, jadi harta tidak berwujud itu kekayaan yang kita miliki tetapi tidak ada wujudnya. Contohnya itu hak cipta, hak paten, atau nama baik ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada investasi. Investasi di sini investasi jangka panjang. Nah, biasanya yang diinvestasikan itu berupa surat berharga atau saham-saham. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau bunga. Nah, lalu yang selanjutnya ada harta tetap tidak lancar. Nah, harta tetap tidak lancar ini umur pemakaiannya biasanya lebih dari 1 tahun dan dapat digunakan berkali-kali. Contohnya peralatan atau mesin. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kita akan lanjutkan ya. Nah, lalu yang kedua itu ada akun utang. Nah, utang ini berupa kewajiban atau kekayaan yang diperoleh dari hasil pinjaman. Nah, yang pertama itu ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini biasanya harus dilunasi pada 1 periode. Contohnya utang usaha. Jadi utangnya itu harus segera dilunasi dalam 1 periode. Biasanya periode dalam pencatatan akuntansi itu di akhir tahun. Jadi setiap 1 tahun sekali. Lalu ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini jadi utang yang pelunasannya itu memerlukan waktu yang lama. Contohnya itu hutang hipotek. Nah, hutang hipotek ini biasanya menggunakan jaminan harta tetap. Jadi kalau misalnya kita meminjam ke bank dalam jangka waktu yang panjang, biasanya harus menjaminkan sesuatu ya, atau harta berupa harta tetap. Harta tetap itu yang tadi ada terlihat. Contohnya rumah misalnya, seperti itu. Nah, lalu ada kode akun. Nah, kode akun ini ada kode numeral. Kode numeral itu kode yang menggunakan penomeran. Lalu ada kode desimal sama kode mnemonik itu menggunakan abjad, dan yang terakhir ada kode kombinasi huruf dan angka. Contohnya bisa kalian cari sendiri ya. Nah, biasanya di dalam kode akun penomoran ini nanti akan kita gunakan menggunakan kode numeral. Selanjutnya nanti kita akan pelajari di bahasan berikutnya ya. Nah, lalu transaksi apa saja yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta? Yang pertama itu pembelian harta secara tunai. Jadi kalau kita membeli sesuatu secara tunai akan berpengaruh terhadap harta. Lalu ada penerimaan utang usaha. Nah, penerimaan utang usaha ini kalau kita menerima uang dari orang lain, piutang itu kan kita meminjamkan uang ya. Berarti uang kita tuh ada di orang lain. Nah, kalau orang lain bayar utang ke kita, maka harta kita akan bertambah. Atau misalnya kita meminjamkan uang ke orang lain, berarti harta kita akan berkurang.
Lalu ada penjualan apa slide-nya masih terlihat jelas? Masih, Bu. Masih, Bu. Tadi tiba-tiba Ibu terlempar sendiri. Nah, jadi Ibu bahas lagi ya, kita ulangin lagi di sini ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Contoh gampangnya biar tidak bingung, anggap saja harta itu uang atau benda yang kita miliki. Jadi kalau misalnya yang pertama nih, yang pertama itu kan ada pembelian harta secara tunai. Contohnya kita membeli barang secara tunai, maka harta yang kita miliki itu berkurang ya, karena kita mengeluarkan uang. Berarti harta yang kita miliki berkurang. Lalu yang kedua itu tadi penerimaan piutang usaha. Kalau kita meminjamkan uang ke orang lain dan orang lain itu mengembalikan uang kepada kita, maka uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki itu akan bertambah. Nah, lalu yang selanjutnya itu penjualan harta secara tunai. Kalau kita menjual barang ke orang lain, maka harta yang kita miliki atau uang yang kita miliki itu akan bertambah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Yang pertama itu pembelian harta secara kredit. Nah, jadi kita tuh beli sesuatu tetapi secara kredit, maka kita akan mempunyai utang. Utang yang kita miliki akan bertambah. Lalu yang kedua itu memperoleh pinjaman dari kreditur. Kita meminjam uang kepada orang lain, maka utang yang kita miliki juga akan bertambah. Lalu yang terakhir itu membayar utang usaha. Kita membayar utang kepada orang lain, maka utang yang kita miliki akan berkurang. Nah, selanjutnya ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Yang pertama itu investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Jadi kita tuh mengeluarkan uang untuk investasi. Maka harta atau modal yang kita miliki akan berkurang karena kita mengeluarkan. Kalau kita mengeluarkan uang, maka harta yang kita miliki akan berkurang. Lalu yang kedua itu akan memperoleh pendapatan. Nah, kalau kita memperoleh pendapatan atau memperoleh uang, maka harta atau modal yang kita miliki itu akan bertambah. Nah, ini ada contoh soalnya. Nanti kita bahas ya contoh soal yang lain lagi. Ini ada contoh soal pertama. Nah, pada tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Harus ingat ya, harta harus sama dengan modal. Jadi, yang bertambah di sini, hartanya itu karena kita menyetorkan uang itu sebesar 150 juta, maka hartanya itu ditulisnya kas. Kenapa kas? Karena ini namanya uang. Jadi uang dengan kata lain di dalam persamaan akuntansi ditulis atau dicatat sebagai kas. Nominalnya berapa? Nominalnya itu sebesar 150 juta. Nah, lalu karena harta harus sama dengan tadi yang pertama kita bahas ya, harta harus sama dengan modal ditambah utang ya. Nah, kita di sini baru mempelajari yang modal dulu. Berarti ditulisnya hartanya itu kas karena uang sama dengan modal. Modal itu karena kita menyetorkan uang sebagai modal awal. Di soalnya ada tulisan modal awal. Nah, berarti
kita tuliskan modal punya siapa? Nah, modal punya Dewi sebesar 150 juta juga. Jadi harus seimbang tadi, ingat ya. Harta harus seimbang dengan modal. Bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk yang kedua, pembayaran sewa. Pembayaran sewa itu Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta selama 1 tahun. Nah, karena kita membayar sewa, maka tadi kan kasnya ya 150 juta. Karena kita membayar sewa, maka uang kita bertambah atau berkurang kalau kita membayar? Berkurang, Bu. Nah, Berkurang. berkurang ya. Karena berkurang, kita memakai tanda kurung nih. Tanda kurung ini artinya berkurang. Berkurang sebesar 35 juta karena kita membayar sewa. Lalu di hartanya juga ditulis lagi di kolomnya. Di kolom sewa dibayar di muka sebesar 35 juta. Nah, sama dengan di sini kan ada modal. Karena sewa dibayar di muka itu tidak mempengaruhi modal, maka tidak usah ditulis. Jadi langsung saja nanti dijumlahkan ini tuh di saldo akhir. Berarti saldo akhirnya 150 juta dikurangi 35 juta, maka saldo akhirnya sebesar 115 juta. Ini ditulis kembali, sewa dibayar di mukanya ditulis kembali sebesar 35 juta, dan modal juga sama ditulis kembali sebesar 150 juta. Nah, karena harus seimbang antara harta dengan modal, maka kita jumlahkan. Kas ditambah sewa dibayar di muka, 115 juta ditambah 35 juta, hasilnya adalah 150 juta. Maka akan sama dengan hasil modal, yaitu sebesar 150 juta. Nah, kalau sudah seimbang gini, berarti pekerjaan yang kalian sudah kerjakan itu sudah benar. Nah, lalu selanjutnya, ada pembelian peralatan. Nah, di pembelian peralatan ini, soalnya itu Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Nah, kalau kita membeli peralatan secara kredit, berarti kita mempunyai apa? Utang. Ya, mempunyai utang. Maka ditulisnya harta. Harta itu terdiri dari kas, terdiri dari sewa dibayar di muka, terdiri dari peralatan. Terdiri dari peralatan sama dengan tadi harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, tadi kan yang kas dan sewa dibayar di mukanya sudah dipelajari di soal nomor 1 dan 2. Maka di soal nomor 3 ini kita mempelajari tentang utang usaha nih, utang usaha. Karena kita berhutang, maka utangnya bertambah sebesar 40 juta. Lalu karena kita membeli peralatan, maka harta yang kita miliki juga bertambah ya. Harta bertambah karena kita membeli peralatan, maka di sini ditulis juga sebesar 40 juta. Lalu hutang usahanya juga bertambah karena kita meminjam uang atau membeli peralatan tersebut secara kredit. Jadi harta bertambah, namanya peralatan, dan utang bertambah. Nah, sama dijumlahkan kembali, 115 juta itu dari kas,
ditambah sewa dibayar di muka dari soal pernyataan nomor 2. Dan yang terakhir itu ada membeli peralatan secara kredit. Jika ini dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan utang ditambah modal. Jadi harus sama. Nah, untuk selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di sini pembelian perlengkapan. Jadi Dewi membeli perlengkapan. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Jadi membeli perlengkapan, karena kita membeli perlengkapan, maka harta yang kita miliki itu bertambah. Nah, di sini ditulis perlengkapan. Perlengkapan sebesar 12 juta. Karena membelinya secara tunai, kalau membeli secara tunai berarti kita mengeluarkan uang ya. Berarti uang yang kita miliki bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, Berkurang. ya karena uangnya berkurang maka kas nih. Ingat aja kas itu anggap aja uang ya biar tidak pusing. Maka kasnya itu akan berkurang sebesar 12 juta. Jadi tadi kan saldonya itu 115 juta dikurangi membeli perlengkapan sebesar 12 juta. Jadi tinggal dikurangi saja. Hasilnya itu sebesar 103 juta. Nah, karena ini perlengkapan ya bertambah, maka ditulis kembali sebesar 12 juta. Ini juga tadi saldo yang tadi tinggal ditulis kembali. Sewa dibayar di muka dan peralatan. Nanti ini dijumlahkan, jumlah harta itu pasti akan sama dengan jumlah hutang ditambah modal. Nah, untuk soal yang tadi sudah selesai. Coba Ibu akan memberikan latihan soal lagi. Nah, apakah slide-nya bisa terlihat di kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dalam aplikasi persamaan dasar akuntansi pada kehidupan sehari-hari ini, Ibu akan memberikan latihan soalnya seperti ini ya. Jadi akan kita bahas hari ini. Nah, contoh soal nomor 1 ya. Pak Ahmad menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 25 juta. Berarti tadi apa yang berpengaruh? Kas. Ya, kasnya bertambah ya dan modalnya juga bertambah. Maka dalam penulisannya, nih di sini kasnya contoh soal nomor 1 bertambah sebesar 25 juta dan modalnya juga bertambah sebesar 25 juta. Nah, jika transaksi tersebut mempengaruhi modal, maka sama kalian ditulis di keterangan. Jika transaksi yang berpengaruhi modal, maka sama kalian ditulis di keterangan. Nah, ini tuh keterangannya modal awal, karena tadi si Pak Ahmad itu menyetorkan uangnya sebagai modal awal. Nah, lalu selanjutnya, soal nomor 2 itu, Pak Ahmad meminjam uang dari bank. Nah, karena meminjam uang, maka apa yang berpengaruh? Utang. Ya, utangnya bertambah dan Kas. kasnya bertambah. Maka akan kita tuliskan. Nah, di sini ya, kasnya bertambah sebesar 10 juta dan utangnya juga bertambah sebesar 10 juta. Nah, untuk memudahkan setiap dua transaksi sama kalian dijumlahkan. Nah, jadi ini dijumlahkan ya 25 juta ditambah 10 juta, hasilnya 35 juta. Ini juga sama dijumlahkan. Nah, karena ini tidak mempengaruhi modal, maka tidak usah ditulis di keterangan. Nah, lalu soal nomor 3,
membeli mesin jahit secara tunai. Karena kita membelinya secara tunai, berarti apa yang berpengaruh? Kas berkurang, Kas perlengkapan berkurang, Bu. bertambah. Ya, kas berkurang dan mesin jahit itu masuknya peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Ya, nah sebelumnya kalian harus bisa memahami dulu kalau peralatan itu benda yang bisa digunakan berkali-kali dan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu mesin. Lalu yang kedua itu ada perlengkapan. Kalau perlengkapan itu benda yang bisa habis sekali pakai. Contohnya itu dalam perusahaan jasa, misalnya ada sampo. Nah, jadi tadi peralatan ya, membeli peralatan secara tunai, maka di sini karena membeli secara tunai nih, maka kasnya berkurang sebesar 20 juta dan peralatannya bertambah sebesar 20 juta. Nah, lalu dijumlahkan kembali. 35 juta dikurangi 25 juta hasilnya 15 juta. Ini ditulis kembali, ini ditulis kembali, dan modal juga ditulis kembali. Lalu soal nomor 4, membeli kendaraan secara tunai. Berarti sama ya kayak tadi. Yang berpengaruhnya itu kas berkurang dan kendaraan itu sama masuknya ke dalam peralatan. Nah, ini soal nomor 4. Sama ya, berkurang karena membeli secara tunai, peralatannya bertambah. Nah, lalu soal nomor 5, membayar beban listrik dan air. Berarti karena kita membayar akan mempengaruhi kasnya ya. Karena kita membayar, mengeluarkan uang akan mempengaruhi kas dan mempengaruhi modal juga karena kita mengeluarkan uang. Beban itu tadi masuknya ke modal ya, jangan lupa. Nah, berarti di sini ditulis berkurang sebesar 200.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 200.000 karena kita mengeluarkan uang. Jadi kalau kita mengeluarkan uang akan berpengaruh di modal. Nah, karena mempengaruhi modal, maka di keterangannya ditulis beban listrik dan air. Jadi bisa membedakan ya yang mempengaruhi atau transaksi yang mempengaruhi modal itu hanya beban dan pendapatan. Jadi beban itu segala sesuatu yang kita keluarkan. Uang yang kita bayarkan namanya beban. Kalau pendapatan itu uang yang kita peroleh. Nah, dua hal itu akan mempengaruhi modal. Dan soal yang nomor 6 selanjutnya, diterima uang tunai sebagai pendapatan. Nih, karena sebagai pendapatan berarti akan mempengaruhi modal. Modalnya juga akan bertambah ya, karena kita dapat pendapatan, maka pendapatannya akan bertambah dan kasnya juga bertambah. Nah, makanya di sini ditulis sebesar 1.500.000 bertambah di kas dan modalnya juga bertambah sebesar 1.500.000. Nah, jangan lupa di keterangannya ditulis sebagai pendapatan. Nah, lalu soal nomor 7 ya. Nih, soal nomor 7 itu pemilik mengambil uang tunai sebagai keperluan pribadi. Jadi, uang yang ada di perusahaan itu diambil oleh pemilik untuk digunakan sebagai keperluan pribadi. Nama lain pengambilan uang untuk keperluan pribadi itu adalah fraud. Karena kita mengambil uang, maka akan mempengaruhi kas. Nih, akan mempengaruhi kas dan berpengaruh juga terhadap modal. Nah, di keterangannya karena mempengaruhi modal, maka ditulis fraud.
prep itu tadi pengambilan uang pribadi oleh pemilik. Lalu selanjutnya nomor 8 itu membayar gaji pegawai. Kalau kita membayar gaji pegawai, maka apa yang berpengaruh? Kas berkurang, modal juga berkurang. Ya, kas berkurang dan modal juga berkurang. Maka ditulis di sini. Kasnya berkurang sebesar 250.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 250.000. Nah, di keterangannya juga ditulis beban gaji karena kita membayar gaji karyawan. Jadi ingat kalau kita membayar, mengeluarkan uang namanya itu beban. Kalau kita memperoleh, mendapatkan uang namanya itu pendapatan. Nah, lalu yang terakhir itu membeli perlengkapan kantor. Kalau membeli perlengkapan kantor berarti apa yang berpengaruh? Kas Ya, kasnya berkurang bertambah. berkurang. Kasnya berkurang, Dan perlengkapannya bertambah. bertambah. Nah, maka di sini ditulis kasnya berkurang sebesar 100.000 karena kita membeli perlengkapan dan perlengkapannya bertambah sebesar 100.000. Nah, di akhir harus kita jumlahkan ya. Ini berarti jumlah akhirnya itu 6 kasnya 6.700.000, perlengkapannya 100.000 dan peralatannya 29 juta. Maka harus sama dengan utangnya 10 juta dan modalnya 25.800.000. Maka kita jumlahkan. Nah, hasil akhirnya itu 35.800.000. Nah, ini juga sama ya kalau dijumlahkan, maka hasil akhirnya itu sebesar 35.800.000 rupiah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau saya tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, karena waktunya juga sudah mau habis ya, kita sampai jam 8.55, maka kita akhiri aja pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, boleh kalian menyalakan dulu kamera untuk Ibu dokumentasikan. Sok, boleh dinyalain dulu kameranya buat Ibu dokumentasikan. Untuk latihan soalnya, Ibu udah kirim di Google Classroom-nya ya. Nanti bisa kalian lihat dan kerjakan. Sudah Ibu lampirkan juga tabelnya. Bisa kalian print. Tapi untuk pengerjaannya harus ditulis tangan ya. Tidak menggunakan komputer atau HP untuk menghindari copy paste. Jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Sok, boleh dinyalain dulu kameranya biar Ibu dokumentasikan. Udah ya? Maaf Bu, untuk presensi itu yang paling bawah. Iya, presensinya ada di paling bawah. Jadi nanti setiap kali pembelajaran ekonomi berlangsung, kalian jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Nah, Ibu akan melakukan sesi dokumentasi ya. Sok, dinyalain dulu kameranya. Udah ya, Ibu akan
melakukan sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah selesai ya. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran ekonomi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran Alhamdulillah. ya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok boleh meninggalkan. Waalaikumsalam.